Bicarain aja. Ya, kembali lagi di podcast SWI, Serikat Wartawan Indonesia. Pastinya masih bareng Intan dan juga Mas Angga dari Wayang sebagai keyboardis ya Mas, di Wayang ya Mas ya. Dan kita masih mengupas, kita bakalan bicarain aja semuanya. Kalau tadi kita sudah sedikit mengulik seputar platform digital ya Mas ya. Nah, ini berhubungan sama teman-teman kita yang tadi juga mungkin memang memilih untuk indie karena masih bingung, ini karya gue taruh mana, ke label mana gitu. Nah tadi kan udah dikasih salah satu jalan keluarnya, bisa melalui tadi boleh musik ya, boleh musik ya. Nah ini apa namanya, ya bisa dibilang label ya Mas, label. Bisa dibilang label. Jadi gini, label itu kan sebenarnya sebutan untuk apa? Ketika sebuah perusahaan musik membuild artisnya dari awal, dari dia belum siapa-siapa, dia investasi sendiri gitu, itu namanya label. Sampai jadi ataupun nggak jadi ya, tapi artinya sampai terbangun lah itu si artisnya itu gitu. Jadi label bisa, musik distribusi juga bisa. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi, ini bagus banget gitu, kita percaya ini bisa kita produksi sendiri. Tapi itu jarang banget sih. Jarang ya. Tapi ini kan biasanya kalau misalnya, ini sebenarnya curahan hati anak-anak indie sebenarnya. Ini kan banyak yang ngerasa, aduh kok gue kayaknya udah melakukan banyak hal, seperti misalnya, wih karya gue lumayan kok, bagus, tapi kok tidak bisa menarik perhatian masyarakat Indonesia ya, atau penikmat musik Indonesia. Sebenarnya apa sih Mas yang mereka itu harus pahami gitu ya, untuk membangun apa ya, image di tengah masyarakat? Sebenarnya aspeknya banyak sih ya, maksudnya ada nggak cuman ini cerita singkat aja ya. Jadi yang sepengalaman gua sama tim, baik gua di sebelumnya atau di tim di sebelumnya itu, pertama adalah audio gitu. Jadi audio dari source rekamannya juga harus benar gitu. Maksudnya gitarnya suaranya mesti benar. Itu dari harus bener lah gitu. Harus dari audio itu. Terus itu kualitas audio ya. Terus dari si artisnya sendiri tahu apa yang mau dia buat gitu. Bukan artis ya, maksudnya kayak si playernya ya, terutama player, ya masing-masing lah ada vokalisnya. Itu tahu apa yang mereka akan buat gitu. Contohnya misalkan awal kan di konsep dulu pasti ya, gue bikin lagu ini, lagu A judulnya Gelas misalnya. Ya udah kan, itu pasti mereka diskusikan, ini gelas apaan aja nih, oh ada kembangnya, ada ininya nih, itu mesti diinin dulu. Berarti yang bikin kembang siapa? Oh gitarisnya gitu. Ya udah, lu gimana cara lu bikin kembang yang bagus gitu. Ya udah, gue pengen kembangnya begini nih. Ibaratnya gitu ya kalau dari analoginya. Diolah gitu ya. Diolah. Nah masing-masing personil tuh harus udah mengerti lagu itu mau diapain. Gitu. Jadi biasanya mereka kan referensi ya. Oh gitarnya gue mau kayak si A. Oh bassnya mau kayak si B. Gabung lagi. Terus, oh ini bisa nih gini. Nah, nanti kalau udah jadi satu kesatuan dan klik, udah. Biasanya sih cepet ya kliknya ya. Atau biasanya ada salah satu orang yang emang leadernya biasanya gitu. Atau biasanya si pencipta lagunya udah, gue pengen begini, lu tinggal ikut dan lu tinggal kreasi sendiri masing-masing gitu. Itu dari audio sama dari lagunya seperti itu. Walaupun nanti secara mereka, nah ada satu hal yang mereka kadang lupa. Apa nih Mas? Jadi lu pengen bikin lagu apa? Gue pengen bikin lagu yang komersil. Oke. Ya, coba tanya balik. Yang komersil kayak apa sih? Gitu. Karena gini, selama berjalan ya, sebenarnya musik itu kan nggak ada formulanya gitu. Lu kalau begini lu akan terkenal, kalau begini lu nggak terkenal gitu. Atau kalau begini lu laku, kalau begini nggak laku. Musik itu kalau menurut Intan sendiri juga itu adalah sesuatu yang rahasia ilahi sih. Benar. Setuju, benar. Karena saat ini lagu bagus loh, tapi kok nggak naik ya?
Nah, itu. Jadi Gitu ya. padahal mungkin promonya udah keren, udah artis udah cakep, udah segala macam udah perfect deh. Tapi kenapa gitu? Walaupun mungkin ada sekian 1% yang gara-gara dia nggak ngelakuin itu, jadi dia nggak terkenal. Tapi artinya terkenal itu cuma milik Tuhan loh menurut gua. Iya. Bonus ya Mas. Bonus, Terkenal benar, itu benar, bonus benar. gitu. Jadi makanya setiap artis yang ngobrol gitu, teman-teman artis yang ngobrol, atau yang teman-teman indie yang baru ngobrol, baru ketemu gitu biasanya kan nanya, "Mas gimana sih bikin kita biar jadi terkenal?" gitu. Gue selalu jawab pasti, "Terkenal cuma milik Allah," gue bilang gitu. Ya udah, musik tuh nggak ada formulanya. Yang bisa lo lakukan adalah gimana caranya lo melakukan sesuai dengan tracknya. Jadi misalnya gini, lo belum harus masuk TV, jangan ke TV dulu gitu loh. Jadi jangan, wah ini keren nih segala macam, wah gue harus ke TV gitu. Jadi gitu. Misal terus gue belum harus masuk ke ranah yang lebih dari TV apalagi itu. Konser Jangan misalnya. jangan dilengkap dulu. Maksudnya jalin sesuai tracknya gitu. Walaupun nanti itu balik lagi ke apa? Ke Tuhan ya. Balik lagi ke situ. Ketika lo lagi jalan di situ, tiba-tiba punya kesempatan untuk ke sana, itu lain lagi ceritanya. Tapi artinya lo kalau untuk apa? Menjalankan sebuah apa? Project, lu ikutin tracknya aja gitu. Ibaratnya gitu. Jangan dipaksain gitu Jangan ya. dipaksain, ikutin track aja. Jadi misalnya pertama ya lu harus mau konsep lagu lu seperti apa. Yang kedua Kualitas tadi ya. kualitas audio, Audionya. mixing, mastering kan Jadi gitu. nggak boleh salah-salah walaupun indie. Bener. Gitu ya. Jadi banyak teman-teman indie yang ngirim ke kita itu sebenarnya lagu dasarnya tuh enak. Cuman berhubung mixing masteringnya kurang enak gitu ya. Karena mereka kan mungkin ya udah gitu ya, cuman mungkin ya mohon maaf udah juga ada kendala-kendala. iya, ada kendala equipment misalkan gitu-gitu kan bisa jadi. Nah itu banyak yang akhirnya kita biasanya kita ini kita suggest ya, maksudnya ini sebenarnya bagus gitu. Cuman lu mixing lu yang kurang bener nih gitu, coba deh. Biasanya kita suggest nih, lu mixing karena kan gini, orang mixing juga beda-beda ya. Misalnya yang ngepop yang enak yang di sama si A, yang ngerock sama si B gitu. Nah biasanya kita suggest tuh, lu musik lu gini, masih A aja nih gitu. Gitu. Memang misalkan, wah Mas mahal Mas. Iya relatif ya mahal pemula, tapi artinya ketika ini kan karya kita pengen didengar orang dan orang pengen mendengarnya bagus gitu. Betul. Ya otomatis kita juga mesti maksimal gitu. Jadi sama yang cocok sama siapa gitu. Jangan yang lu pop terus yang mixingnya rock. Itu biasanya ada kecenderungan tuh. Gitarnya terlalu ke depan, apa kayak gitu-gitu biasanya. Jadi kayak nggak balance gitu Nggak ya balance, Mas ya. bener. Atau mungkin pernah nggak merekomendasikan kayak misalnya pasti kalau misalnya dari Mas Angga sendiri pasti pernah pengalaman dong rekaman di mana atau dengan siapa. Pernah nggak merekomendasikan kayaknya lo cocok deh kalau misalnya masuk ke studio yang si A gitu. Pernah atau B gitu. Kita emang ya kita merasa kita emang tugasnya begitu ya di kami tugasnya gitu. Jadi artinya ya kalau mereka bertanya kita kasih yang terbaik kan pasti kan. Nah kita yang terbaik itu kan karena kita udah kecimpung udah lama, jadi teman-teman ini kan pada kenal nih yang mixing mastering A, B, C gitu. Atau misalnya gue mau yang murah tapi bagus, ya udah lo sama dia aja. Tapi kekurangannya ini gitu. Cuman kalau cuman buat gini doang ya oke lah maksudnya gitu. Jadi nggak yang nggak yang ibarat jelek-jelek amat gitu, nggak yang jelek gitu ya. Ya sorry, maksudnya gue ngomongnya apa adanya gitu kan. Karena kalau itu kan nggak ada yang di tengah. Jelek tapi bagus nih kan cuman gitu doang. Iya pasti gitu ya. Kalau misalnya ada barang ada rupa lah, ada harga ada rupa gitu. Tapi kitanya kan puas ya karena itu karya kita gitu kan. Jadi begitu kita dengar, kita selamanya dengar kan buat ya mungkin buat anak cucu ntar nih lagu gue nih. Kalau misalnya kemasannya udah bagus gitu kan juga ngasih dengernya pede gitu ya Mas ya. Nah ini mungkin kalau menurut Intan nih, karena kebanyakan mungkin teman-teman kalau selama ini mohon maaf nih kalau misalnya dapat ada CD indie gitu dengerin gitu, padahal itu lagunya bagus, tapi ternyata kualitas dari audionya itu loh Mas ya kadang kok sayang banget. Mendingan kenapa harus maksain bikin album kalau lo bisa bikin mini album aja. Gitu kalau menurut aku sih gitu ya Mas. Iya karena gini, ketika kita masuk ke dalam sebuah menurut gue ya,
ketika kita masuk ke dalam sebuah industri musik, ya namanya industri gitu. Lu masuk industri. Industri kan itu pola jualan kan Yes. gitu. Namanya industri, dagang kan gitu. Nah, dagang, masa lo jualan dagangan lo jelek terus lo teriak-teriak, dagangan gue bagus nih gitu. Sementara begitu di kayak makanan, gue rasain rasanya keasinan gitu. Kayak gitu, hal gitulah. Nah, makanya begitu masuk industri, yaitu make sure semuanya bagus lah gitu, ya, bagus gitu. Karena nantinya kemana-mana kan. Betul. Kan kita masuk ke industri yang kita cari biar dapat duit kan gitu kan. Berarti gitu Ya, kan. dapat income Dapat dan income. karya kita juga bisa dinikmatin. Benar. Jadi ntar digital didengerin. Belum nanti kalau yang kedua nih ada nih nyambungnya nih dari audio sekarang ke visualnya nih. Visual nih kadang-kadang kita yang aduh gimana ya gitu ya, begitu lihat kok gini sih gitu. Jadi jadi bedain antara kita foto-foto bagus sama foto untuk cover. Ya kan, cover tuh kan kalau bisa terkonsep. Artinya emang lo foto misalkan dari samping gitu. Cuman ceritain gitu. Kenapa lo foto? Ibaratnya orang kalau ngelihat gini, oh foto dari samping. Oh iya ya. Dia mau menceritakan bahwa lagunya. Jadi antara judul lagu sama fotonya tuh harus sama. Jadi ketika nyambung ya. Iya, jadi ketika otak kita bicara gitu kan. Begitu ngelihat, kita ngeliat judulnya sedih, ngeliat fotonya sedih kan, jadi oh iya, wah iya benar. Akhirnya kan dengar kupingnya sedih, jadi nyambung nih. Visual sama audionya nyambung. Sebenarnya kayak gitu. Atau kalau dia nggak pede sama fotonya dia, mendingan konsepin art aja. Misal atau animasi atau apa. Atau misalnya gambar art, gambar gunung kek atau gambar taman gitu. Misalkan judulnya cinta yang indah misalnya gitu. Ya bisa aja gambar bunga gitu kan. Misalnya kayak gitu, ada visual gitu. Nah, itu mungkin nggak semuanya bisa gitu ya emang teman-teman ya, tapi artinya kalau bisa mencari sebuah referensi juga kan di Google banyak tuh ya. Termasuk sama ini apa? Kostum benar. Itu juga tuh. Ini yang sering gimana nih Mas kalau kostum Mas kebanyakan? Kalau kostum biasanya cuek. Ya itu cuek gitu. Jadi wah lagu gue lagu rock nih. Iya tapi kan nggak juga yang pakai kaos oblong yang gitu kan gitu. Kayak gitu hal gitu. Terus nilai juga sama referensinya. Artinya gini, referensi ini orang bule kan kalau pakai kaos oblong kan keren-keren aja kan. Karena apa? Dia putih, kulitnya putih. Jadi secara physically dasar dimasukin apa aja dimasukin apa aja masuk kan gitu. Nah kita juga harus nilai juga gitu, walaupun kita ngerok gitu ya, tapi kalau ya kita kalau kita kan nggak putih-putih amat gitu ya, jadi harusnya gue kayak gini, enggak lah, janganlah, nggak cocok, cari yang cocok. Jadi gitu. Mencari karakter karakter dari para member itu sendiri dan dasar ya sebenarnya. Kayak kita nggak bisa maksain kayak K-pop karena kita secara physically beda. Iya benar. Nah kalau ke K-pop itu justru mereka konsep banget kan gitu kan. Jadi mungkin awal kali dilihat tuh emang awal kali dilihat tuh mereka ibaratnya ya, mereka telanjang gitu. Ibaratnya gitu kan, polos gitu. Nah dilihat sama produsernya kan ngeliat, oh ini pakein kayak kita main ini aja game-game yang suka dandanin orang kan. Oh ini pakai ini nggak cocok gitu aja terus. Sampai dia yang cocok, oh si A cocoknya gini, si B cocoknya ini. Dan kostumnya juga disesuaikan sama lagu nih biasanya. Iya, biasanya gitu. Nah. Ya, sama lagu sama terutama sih sama lagu. Sebenarnya untuk standar foto sendiri Mas gitu, untuk profile dari teman-teman band-band indie gitu ya. Itu sebenarnya standarnya itu seperti apa? Haruskah pakai kamera DSLR atau mungkin di studio? Sebenarnya itu gimana? Mungkin teman-teman band indie ini sudah bingung dulu gitu ya. Duh, mesti bayar studio mahal. Kalau pakai DSLR, kalau yang foto asal-asalan juga nggak akan berpengaruh itu DSLR gitu ya. Iya benar. Nah jadi, itu bagus juga sih. Sebenarnya mesti gimana gitu. Iya bagus juga pertanyaannya tuh. Jadi sekarang gitu ya itu balik lagi pertama ke kantong ya berarti gitu ya, kantong ya. Nah kalau kita mampu
ya kita pakai fotografer gitu. Karena kalau pakai fotografer kan kadang-kadang gini, mata kita waktu fotografer kan lain ya. Betul. Menurut kita nggak kepikiran apa yang dijepret sama, wih keren juga ya gitu. Karena kita bukan fotografer kan. Kayak misalnya kita kalau di foto biasanya harus tegak lurus, fotografernya pas udah jadi kok miring, sisi miring misalnya gitu ya. Iya, jadi matanya dia sama kita kan beda gitu lah gitu. Nah itu kalau punya budget lebih itu bisa pakai fotografer. Ya bisa cari juga fotografer apa. Nah Mungkin kalau paling nggak temen ya Mas yang bisa iya fotografer kali ya. iya. Gitu ya. Terus kalau nggak bisa, sekarang kan handphone banyak yang bagus-bagus tuh kameranya. Ya udah, tinggal kreatif kita aja gimana gitu. Gue suka gitu kok, maksudnya suka yang iseng gitu ya. Foto-foto, ini keren juga nih ya. Akhirnya kayak kemarin nih, dia jadi di Jogja. Gue baru dari Jogja 2 minggu lalu itu foto. Jadi ada satu hotel di atas di Malioboro tuh, di atasnya rooftopnya tuh ada kolam renang, terus ada lampu-lampu kecil gitu. Nah gitu. Nah itu bisa kita pakai buat foto sebenarnya. Dipakai di handphone pun bagus gitu. Kayak gitu ya, kejelian kita sih gitu. Makanya tadi bedanya kita kan, kita ngelihat yang bagus dulu baru kelihatan, oh ini bagus nih buat foto gitu kan. Tapi kalau fotografer kan enggak, di suasana apapun, wah ini gue bisa dari sini nih biar bagus gitu. Akhirnya ya jadinya bagus karena matanya dia kan konsep ya. Lihat yang jelek berbeda, jadi bagus gitu ya benar. Ya, gitu. Yang kayaknya kita ngelihatnya biasa aja, tapi pas dia foto bisa keren ya. Iya bisa keren. Gitu. Nah itu makanya. Kalau mau pakai handphone bisa, tapi ya kreatifnya dia lah, kreatifnya teman-teman itu. Tetap harus mencari kreativitas di situ ya. Benar. Ya? Oke, tadi kalau ada budget sih ya ke fotografer atau di studio. Itu keren, gitu iya ya. itu pasti keren. Yakin. Siapkan budget. Kalau menurut Intan sendiri sih, ya itu tadi. Kalau emang ada budgetnya terbatas, kenapa harus maksain bikin album? Kalau mini album bisa tapi maksimal, Mas. Karena kan sekarang kalau misalnya rekaman kan biasanya persif ada kan, yang persif, aduh mahal banget nih, sesifnya 700 atau 1 juta, misalnya harganya setengah gitu kan. Kalau misalnya 10 lagu kan udah berapa juta. Kenapa enggak? Iya, kenapa? Gitu aja, gitu ya. Sebenarnya sih gampang aja sih. Karena mungkin ini Mas, nafsu Mas. Iya, benar. Ini karya gue 10 nih, karya kita 10 nih, kudu masuk semua. Benar. Sama nafsu sama ini sih. Ya strategi awalnya lu gimana gitu. Mungkin dia melihat kalau nggak nge-album kayaknya nggak keren gitu. Terus ngelihat yang mungkin dia punya referensi di luar gitu. Oh dia album nih, kita harus kayak dia nih, kan ada yang gitu. Cuman kayak tadi balik, kalau dia masuk ke si industri, kita harus mikirin gimana baliknya. Kalau gue gitu ya, gimana baliknya. Jadi kalau lu mau ngeluarin buat, kalau gue biasa suka budgeting gitu kan. Jadi kalau lu misalnya membuat artis, fotonya berapa, audionya berapa nih, berapa rupiah jadi satu. Oh berarti misal kita habis 30 juta gitu. Ya udah gimana caranya lu balikin 30 juta. Tapi kan ini barang lu bener bagus gitu. Jadi untuk menawarkan dengan misalnya harga sekian untuk mengembalikan seharga ya harus ada return tadi, gitu. Orang juga nggak sayang, artinya kan gampang aja gitu ya. Ibaratnya gini, kita ini kan masuk ke ranah bisnis ya kalau industri. Jadi orang dagang kan harus ada returnnya menurut gua gitu. Jadi kalau misalnya lu produksi udah 30, wah lu gimana caranya lu balik 30 nih gitu kan. Kalau kita biasanya kan gitu kayak gitu kan. Kalau kita bikin artis kan gitu. Betul. Gitu. Jadi nah teman-teman juga mungkin bisa juga pakai cara itu gitu. Nah, gimana lu bisa balikin duitnya? Ya kan sekarang ada digital, ada mungkin bisa bikin merchandise, bisa bikin apa gitu. Jadi emang dibikin satu konsep yang emang lu jualannya bukan konsen ke streaming doang gitu loh. Kan sekarang banyak teman-teman yang wah streaming gua ngejar streaming gitu. Padahal di tempat yang bukan tempat ya. Bisnis musik kan luas. Malah sekarang kalau di kita bikinin tuh teman-teman musisi itu konten kreatif. Gitu. Jadi nggak cuma lagu. Jadi misalkan untuk RBT ya, terutama RBT itu kan ada konten-konten konten-konten kreatif kan, yang suara, yang apa. Jadi artis kita tuh udah pakai, ayo suara lo bikin ini. Kayak misalnya kalau di kita ada John Polivan kan buat si solonya. Kalau dipikir kan Mas Ivan ini
solois, gitaris, tapi punya ikon kan, ya ikon dia lah. Orang kalau ngeliat dia tahu, wah ini JPI ini gitu, udah pasti tahu gitu. Walaupun nggak kenal namanya mungkin ya, tapi dia tahu, mukanya, wah ini gitaris Bumerang nih gitu, gitu kayak gitu-gitu. Nah, brand-brand itu yang kita biasanya kita geser ke bisnis ini gitu, selain streaming ya gitu. Jadi kita misalkan kita buatin itu kreatif, kita buatin ya macam-macam lah. Jadi gitu. cabangnya banyak gitu ya. Sebenarnya banyak Nggak gitu. cuma berpikir satu arah aja. Iya, gitu. jadi teman-teman band ini tuh jangan, kalau bisa sih jangan mempersempit lingkupnya iya, ya, bisnis justru dilebarin, gitu, kita bisa ngapain aja iya. gitu ya. Nah itu kita buat di Boleh Musik itu kita buat begitu, jadi kita bikin kayak ekosistem gitu. Ketika kita ngeluarin itu ada ini. Jadi secara reporting kan enak ya. Kalau lu flop di sini, lu bisa naik yang ini kan gitu, kayak gitu hal gitu. Jadi misalnya lu nggak laku di sini, lu lakunya tapi di sini gitu. Jadi harus melihat kemungkinan lain. Iya. Mas, ya. Kalau digital kan itu ada streaming, ada RBT kan. Sekarang saat ini itu RBT juga ada yang status namanya kan, RBT kreatif ya. Nah itu juga kita lihat di data laporannya itu memang macam-macam, lucu-lucu. Jadi si A ini artis A ini gedenya di Joox ternyata gitu. Spotify-nya flop. RBT-nya ternyata di XL yang tinggi. Di Telkomselnya rendah gitu, kurang. Ada gitu-gitu. Jadi emang ada, kalau digital ada itu. Nah, di luar digital tuh macam-macam kan, ada merchandise, ada apa. Gitu. Emang sih kayaknya kalau misalnya merchandise emang mungkin dilihatnya nggak seberapa misalnya ya kan, karena yang beli juga nggak berapa, tapi itu berpengaruh juga kalau misalnya nanti ada yang beli satu terus gila ini merchandise-nya bagus loh, kaosnya bagus, kan ada yang beli juga. Ya namanya dagang ya. Namanya dagang. Jadi mesti ya ada waktu yang berjalan. Mungkin sekarang lu belum laku, masih baru kan. Mungkin tahun depan bisa. Tapi itu benar-benar terjadi gitu maksudnya. Intinya sabar ya, Mas? Iya benar, itu intinya sabar. Ya? Jadi jangan yang rilis baru sekali nih. Udah ditungguin aja. Ditungguin aja. Atau gini. Rilis baru sekali, terus lu promonya di situ aja, ya habis duitnya di situ. Gitu. Makanya itu dari awal strateginya setahun berapa gitu, bisa 3 atau 4 gitu. Ya udah ini naikin lagi terus aja. Bahkan ada teman-teman artis juga yang rilis setiap bulan malah, rilis setiap bulan. Jadi tiap bulan rilis. Pertama sih gue gini, ada tuh di kita tuh ada juga. Awal-awal, gila nih rilis tiap bulan nih. Ini gimana sih, baru gue jalan, ini udah lagi besok kan gitu kan. Tapi kita pelajarin trennya, kemungkinan ke depan tuh akan begitu gitu. Kenapa? Kita tanyakan ke mereka, lu kenapa sih? Gitu kan, kita riset lah, kok kenapa sih lu setiap bulan? Emang lu nggak rugi? Enggak, nggak rugi gue. Gitu. Jawabannya tegas, gue nggak rugi. Kenapa? Karena gue pengen mempertahankan pendengar gue. Jawaban dia itu. Ya benar, masuk akal. Maksudnya pendengar dia kan ini ada, dia rilis, dia pasti ada lagi kan, artis lain. Nah dia besok lagi. Tapi jadi supaya tetap bisa nggak hilang ya. Iya benar. Secara yang namanya sekarang apalagi era digital itu udah gampang banget. Kalau dulu penyanyi untuk bisa jadi naik itu benar-benar harus cor-coran banget di TV segala macam. Kalau sekarang lebih ke aja bisa ya. Sekarang lebih enak dan lebih positioningnya harusnya jelas sih. Jadi gini, lu ngimpi jadi band yang besar, atau penyanyi yang besar, yang udah terkenal nih, lu lihat nih, wah aku pengen jadi si A nih gitu. Wah, dia sebutlah misalkan si band A yang terkenal gitu. Tapi kan ada sejuta band atau ribuan band yang ngejar itu. Bisa nggak lu bertandingnya tuh buat sampai ke atas kan gitu. Nah sekarang kalau itu lu ngejar positioning yang itu. Nah sekarang lu harus putusin sendiri, berarti positioning lu ada di mana biar lu bisa ya minimal lu laku lah, stabil. Ya kayak tadi balik lagi ke industri dagang gitu. Gue pengen di sini aja deh. Emang sih nggak naik-naik amat, cuma stabil gitu. Yang download ada, yang dengerin ada, yang ini ada. Nggak jatuh ada juga. Yang suka nanti lama-lama naik gitu ya Mas ya. Kebanyakan begitu sekarang. Persaingan musisi-musisi entah penyanyi atau band gitu ya di era digital seperti ini. Itu seperti apa sih Mas? Lebih berat atau mungkin justru lebih dipermudah dengan adanya era digital? Karena kan kalau zaman dulu kita katakanlah lo tau nggak band A, oh ngerti gue. Kalau band C
Oh iya tahu. Kalau sekarang karena saking banyaknya, terutama kan keluar di platform digital segala macem, saking banyaknya itu ya jujur aja kadang bikin itu bener tenggelam tadi Mas gitu. Tapi sebenarnya sejatinya kalau dari mata Mas Angga sendiri gitu. Kalau makanya itu sekarang tuh lebih mudah sebenarnya. Mudah Lebih sebenarnya ya. mudah. Maksudnya kita Tapi ya kayak lebih keras juga persaingannya. pasti. Karena kan semua orang bisa. Gitu. Semua orang bisa Oke. melakukan hal itu. Nah, sekarang kan gimana caranya kita kreatif buat bikin orang itu nengok yang mau nonton atau yang mau denger gitu kan. Ini siapa sih gitu. Kan banyak gitu kan. Banyak lah tuh lagu-lagu yang menurut gua gila ya. Kepikiran amat dia bikin begini gitu, kayak gitu-gitu. Nah, ya itu intinya gimana caranya bikin mereka itu nengok. Walaupun ada satu hook ya, misalnya hooknya agak aneh gitu kan, kita biasanya nyebutnya hook ya kalau misalkan ada lagu yang catchy-nya di sebelah sini nih gitu. Gitu kan itu hook. Nah, walaupun ada hooknya rada aneh gitu, cuman kadang ya keanehannya itu yang bikin orang bolak-balik. Ini apaan sih? Balik lagi. Ih, receh banget sih. Ini apa sih? Receh banget. Tapi dia dengerin terus kan gitu. Iya. Nyatanya begitu gitu kan. Kayak gitu. Makanya tadi terkenal itu hanya rahasia ilahi. Iya. Bener loh. Kalau misalnya kita dengerin satu, ini bagus. Tapi kalau lebih suka yang lagu ini sih, ini lucu kali gitu. Kadang begitu ya Mas. Itu positioning tadi. Lu pada saat mau rilis, lu posisi lu mau di mana? Kita harus ini sendiri kan. Targetnya udah ada. Harus jadi jangan udah pokoknya gue rilis aja gitu. Enggak. Kayak misalnya band punk gitu ya. Band punk itu udah jelas tuh kan gitu. Jadi lu nggak bakal mikirin lagu ini bakal didengerin yang si solois A gitu. Nggak mungkin, nggak ke situ. Udah pokoknya gue ini aja udah. Nah, justru yang kayak gitu menurut gue ya itu lebih apa ya, sustain ya. Terus lebih panjang gitu. Ya kayak tadi naik bukan naik enggak ya, naik juga enggak yang begitu banget gitu. Terus jatuh juga enggak jatuh, udah gitu aja. Stabil ya. Stabil aja. Ya jatuh juga dikit, nanti kalau mereka kreatif biasanya teman-temannya kayak gitu kan bisa kreatif. Jadi dia genjot dari yang dari yang sisi lain. Ya mungkin sisi lain bukan lagu, ada di merchandise, ada apa. Pokoknya intinya satu, gimana caranya lu kan ibaratnya gini, lu mau ngeband ngapain sih? Kan lu pasti mau bekerja untuk ibaratnya lu mau mendapat penghasilan kan gitu kan. Kayak gitu dari situ. Bukan berarti gue ngomong gini harus money oriented ya gitu, bukan. Tapi artinya ada ketika karya kita berjalan ada yang dihasilkan lah gitu. Betul. Jadi nggak sekedar keluar tapi hilang. Iya benar. Gitu ya. Benar. Nah nih terus juga kalau misalnya promo band atau penyanyi gitu ya Mas. Ini sebenarnya kan ada yang bingung kan. Gue promo di TV gitu kan, kayak udah keluar terus di TV tapi kok nggak naik-naik. Ada yang cuma dia promonya di medsos tapi naik. Sejatinya untuk promo sendiri gitu ya, itu baiknya tuh seperti apa sih Mas gitu? Karena mungkin mereka kan udah bingung duluan nih, gue langsung ke TV aja deh tapi nggak naik gitu ya kan. Atau gue lagi males nih ke TV, YouTube aja lah misalnya, tapi juga tidak menjanjikan untuk naik gitu. Sebenarnya seperti apa sih promo yang ideal untuk saat ini gitu? Nah, kalau untuk yang ideal itu sebenarnya balik lagi itu di masing-masing strategi di awal sebenarnya. Jadi nggak ada yang wah yang ideal tuh begini tuh, nggak juga bisa begitu gitu. Jadi ada yang misalkan karena lagunya begini ini cocok sama posisi yang begini gitu. Posisi begini ada di mana nih? Kan kita kalau di digital store itu kan kita biasanya laporannya ada ada daerah mana yang laku, umur berapa. Nah, sebenarnya itu yang sebenarnya teman-teman harus jeli tuh awal harus di situ. Kenapa? Karena ya itu lu yang dengerin lu yang itu gitu. Berarti sasaran pendengarnya itu juga kita harus pertimbangkan ya Mas? Iya. Ya kalau kita mau ibaratnya ya kalau kita mau berjalan lancar atau ibarat mau sukses gitu ya. Ya kita harus bisa membaca analitik itu gitu. Jadi nggak yang pokoknya gue rilis ntar kesini tuh kan semuanya ngawal suka, gitu ya kan. ya. Dia berharap semuanya dengerin. Nah yang begitu biasanya kalau nominal ya duitnya lebih banyak habis kan. Karena kan lu spreadingnya kemana-mana kan gitu kan, yang nggak jelas pun lokasi ibaratnya gitu. Tapi kalau dengan yang lu ada sisi itu ternyata yang 3 besar itu adalah
Jawa Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur ya gitu. Per daerah nih Per ya. daerah, gitu, per ya daerah. udah berarti misalkan lu mau promo radio, ya lu Ke daerah ini. itu aja dulu gitu, prioritinya. Mm-mm. Karena duit pertama keluar kan ke situ Betul. untuk buat promosi. Atau kalau nggak pakai duit juga, ya lu fokus di situ daerah. Kalau di digital marketing kan itu enaknya kita juga bisa ngeset daerah kan. Gue mau promoin misalnya lewat Facebook, gue promoin di daerah yang ini gitu. Karena apa? Gue ngeliat pendengar gue tuh ada di sini gitu. Jadi Kayak lebih gitu. memprioritaskan mereka yang udah ada di situ. Iya, Kan? iya. Jangan situ udah ada ke tempat yang Jangan lain lagi malah disebarin. targetnya ya. Iya. Ternyata ya. Atau mau ini lagi. Kalau mau strateginya lu mau nekat gitu ya. Misalkan ada yang begini, bukan nekat ya, ada yang begini. Ini kan udah ada pendengarnya. Gue pengen bikin pendengar yang lain di daerah yang tadi kan 1 2 3 daerah. Misalnya 4 5 6 misalnya gitu. Gue mau yang ke daerah ini Itu juga nggak salah juga. Gitu. Nah, itu masing-masing strategi teman-teman untuk promosi bisa macam-macam. Cuman ya itu yang harus diperhatiin tadi. Lu dengerin di mana, lu mau seperti apa gitu. Jadi ya dari yang visual audio tadi diperhatiin, itu kan terketahuan tuh. Jadi nggak mungkin yang gambarnya rock terus lagunya misalnya dangdut misalnya lebih kan ini kan kebalik banget kan gitu kan. Itu juga kan itu. Nah, itu juga diperhatiin gitu. Nah, jadi konsepnya itu juga harus jangan sampai penampilan gue begini, lagu gue adanya ini gitu, nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Ini kan dagang. Kalau misalnya orang lihat, kayaknya rocker, pas beli albumnya, masya Allah, kenapa jadi dangdut? Iya, gitu. Nggak masuk ya? Iya, gitu. Jadi kita harus baca sendiri, gini. Atau emang mau dibalik begitu, mau di ekstremin begitu juga sebenarnya nggak ada salahnya juga. Cuman artinya strategi itu mesti matang berarti kan. Kalau gambar gua rock terus jadinya misalkan yang jadi terbalik kan, jadi dangdut misalnya tuh terbalik banget kan gitu kan. Tapi lu strategi karena memang sebenarnya ada Mas beberapa band mungkin sebenarnya langka sih gitu ya. Kalau dilihat secara ya kalau misalnya mungkin kita mencari ke seluruh Indonesia pasti ada gitu ya yang unik-unik, tapi ternyata yang tadi lo pakai baju ngerok tapi warna musik lo boro-boro rock deh gitu kan. Gitu. Terus cara dia ngelihat frekuensinya mesti sama kan, ini bicara otak nih. Ketika kita dengerin, kita ngelihat tuh yang wah terhubung, menarik gitu ya. Nah biasanya kalau nggak cocok kan kita agak kaget ngebuang ya, apaan sih nih gitu. Nah kalau itu ada arahnya lagi, kenapa? Karena sesuai target audiens tadi. Kalau lu nggak cocok nonton, lu nggak cocok dengerin, berarti lu bukan target audiensnya dia. Lu akan cari audiens siapa. Nah dan itu kan jadi positioning tadi baliknya. Ternyata nggak semudah itu ya. Nggak bisa kita bilang ya biar masyarakat Indonesia suka masyarakat yang mana nih, gitu kan. Kalau lagunya galau-galau, biasanya yang dengerin remaja, kan? Yang habis patah hati. Siapa tuh kru kita yang habis dari patah hati? Siapa? Cibe, dia tidur loh sepertinya di belakang ya. Ya kan dia masih galau. Ya nggak apa-apa lah. Oh ya oke dah, itu kru kita Mas ya kan. Itu job desk-nya apa? dibacain tarot. Kameramen ya. Kok tidur dia ya? Tapi itu ya pasar-pasarnya beda ya Mas. Iya, misalnya galau pun sebenarnya banyak. Ini galau dewasa, ini galau remaja ya kan, ini galau orang tua, beda lagi gitu. Ternyata nggak segampang itu ya. Ada kelas-kelasnya, analitik kelas. lah.